Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari lulusan CPNS angkatan saya dari 2017 dan sebelah saya 2017. nama saya Michelle dan Saya Tasya. kami ingin sedikit berbagi pengalaman tentang rekrutmen CPNS dari tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun kami gitu. Untuk rekan-rekan yang mungkin ingin mendaftar di tahun-tahun selanjutnya, seperti sekarang lagi ramai banget rekrutmen CPNS 2021. Semoga bermanfaat ya. Kan sebelumnya udah ada video tentang rekrutmen 2017 di channel saya. Terus sekarang kita lebih mengorek tentang rekrutmen tahun 2018. Soalnya 2018 itu kuotanya sedikit untuk Jawa Barat ya, dan untuk wilayah lain juga kalau nggak salah nggak terlalu banyak ya, dikit-dikit gitu. Dikit juga kalau Jawa Barat itu kuotanya 13, 3 perempuan, 10 laki-laki. Dikit, dan dari puluhan ribu, mungkin ratusan ribu ya kalau dari tahap awal yang daftarnya gitu. Banyak banget sehingga disaring sampailah ke 3 orang perempuan dan 10 orang laki-laki. Terus penasaran kan kayak gimana daya saingnya, dan ini salah satu lulusan terbaik berarti ya, 3 besar dari Jawa Barat. Alhamdulillah. Gak nyangka. Ya, aku aja excited bisa ngobrol bareng sama angkatan 2018. Aku juga excited. Tasya, dinasnya di mana? Saya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Bandung, atau bisa dibilang LPKA Bandung. Ditempatinnya di LPKA Bandung. Itu ditempatinnya itu kita nggak bisa milih ya, kita sesuai SK, sesuai ditempatin di mana kita harus laksanakan. Kayak misalnya saya ditempatin di Rutan Perempuan Bandung, tapi saya sebenarnya bukan orang Bandung, jadi harus siap sedia ditempatin di mana saja. Terus kita juga ada tanda tangan kontrak sih ya. Iya, 10 tahun nggak boleh pindah. Nggak boleh ngajuin pindah gitu. Tapi nanti mungkin setelah habis kontrak itu bisa ngajuin pindah. Barangkali mau sekarang kita masuk ke tahapan-tahapan apa aja di rekrutmen CPNS waktu zamannya 2018 ya, sama ada ya, kita bandingin sedikit perbedaannya di angkatan saya 2017. Yang pertama itu ada pengumuman pengumuman pendaftaran ya. Pendaftaran pas zaman aku 2018, di awal-awal tahun sih udah ada gosip-gosipnya. Iya, sama kayak sekarang Ya kan, udah mulai banyak nanti yang nanya. Buat lulusan SMA bisa jadi PNS. Itu pas bulan Januari gitu, Februari udah ada isu-isunya. Terus dapat informasi itu pas Agustus udah ada pembukaan. Cuman nggak tahu kenapa tuh saya daftar pas Oktober. Soalnya diundur-undur terus si pendaftarannya, jadwalnya kayak gitu. Kita lagi sibuk atau lagi kanwil kita lagi sibuk, jadi ada aja gitu kadang jadwalnya mundur dari jadwal yang seharusnya, tapi itu pasti nanti akan diinfokan sih, ada surat resminya, nanti ada lamannya. Tasya daftarnya di mana? Aku daftar Online ya? Daftar online. Kita pertama bikin http://sscn.bkn.go.id, terus bikin akun. Itu akun SSCN-nya. Terus baru daftar ke web Kemenkumhamnya. Nanti ada pendaftaran untuk CPNS. Nah, pokoknya diisi aja, ikutin alurnya aja. Iya, ngisi nick yang gitu kan ya. Iya, pokoknya lihat pengumumannya gimana, tata caranya jangan sampai salah pokoknya. Iya, harus teliti. Iya, harus teliti. Itu tuh administrasi pertama. Soalnya teman saya juga pernah ikutan juga bareng sama aku, mungkin dia nggak teliti atau ceroboh, jadinya nggak lolos. Baru pertama juga udah nggak lolos. Banyak sih, emang banyak yang nggak lolos di tahap awal. Karena mungkin kayak yang sepele ya, salah masukin satu nomor juga kayaknya udah gugur itu. Jadi kan sayang banget itu administrasi pertama. Iya, udah belum memasuki medan perang itu. Udah gagal lagi kan, sedih. Mending dibaca-baca lagi pengumumannya. Iya, harus teliti.
Terus dari pengumuman pendaftaran itu nanti kan kita ngirim berkas ya, ada ngirim berkas. Kalau aku waktu itu ke PO Bokan Wil Jabar angkatan 2018 nih. Kalau angkatan aku tuh kalau nggak salah ke Kementerian Hukum dan HAM Yang pusat. Jawa Barat. Yang pusat ya, yang di Kementerian Jakarta. Hukum dan HAM Jakarta langsung pusatnya. Jadi berkasnya langsung sana lewat pos juga. Ada ini nggak sih foto sama KTP gitu? Iya, itu mah buat verifikasi ya, SSCN kan. Oh, yang pertama. Iya, yang pertama itu foto KTP asli sama bukti pendaftaran kita jadi akun SSCN. Harus foto dulu baru nanti posting. Terus tahap selanjutnya tuh seleksi administrasi ya, Administrasi. yang kita datang bawa sama pengukuran tinggi badan. Oh iya. Ya, Pas itu. zaman aku 2018 di pusatinya itu di Cimahi. Itu Di Armet bukan? Armet. Armet Cimahi. Kita di sana dicek pemberkasan asli, bawa ijazah asli, pokoknya harus pakai bajunya hitam putih, kerudungnya hitam, bajunya putih, celana atau rok hitam, pakai pantofel. Tapi Iya, terus diukur tinggi badannya waktu pas zaman aku minimal perempuan 155 cm. sama 155. Sama ya berarti. Terus kayak pakai kayu gitu kan ya? Bukan Pakai kayu nggak sih? Aku besi. Oh, besi. Besi tapi bentuknya tuh kayak pintu, cuman dia tuh kayak ya besi aja gitu. Pas jadi itu tuh Kayak palang lah, palang. Jadi tingginya 155. Kalau misalnya kita kejedot berarti udah lebih dari lebih. 155. Kalau misalnya lewat berarti kurang kan ya, kalau Iya, ini udah 155 kita udah. lewat gitu berarti gugur. ya itu udah Di situ juga banyak yang lumayan gugur sih, soalnya mungkin nyoba-nyoba ya, misalnya tingginya di situ udah dicantumin dari awal, juga udah dicantumin persyaratannya tidak bertato gitu kan ya, terus tinggi minimalnya, usianya tidak ditindik di luar ketentuan, misalnya kayak untuk perempuan cuma 2 tindiknya jadi sama sih. ya di telinga doang gitu kan ya, kalau laki-laki kan nggak boleh gitu, maksudnya selain ketentuan adat itu nggak boleh, jadi gugur. Terus usia juga udah ada di situ ketentuannya, jadi ada yang nyoba-nyoba mungkin tingginya kurang dari 155 tapi pengen nyobain mungkin ya, Iya. gimana, Tapi ya mungkin terserah ada sih. miracle gitu ya, miracle in cell gitu. Iya, tapi ya kalau udah nggak masuk sih nggak akan masuk. Iya, Cuman ya mau- terserah sih ya, Mas, balik lagi ke masing-masing ya, kalau mau cobain. Mau cobain silakan. enggak gitu. Dari administrasi kan ada pengumuman lagi, Iya, pengumuman lagi. Jadi ya nggak langsung kamu kurang tingginya udah nggak gugur. Tunggu dulu pengumuman. Baru ada nama-namanya keluar siapa aja yang lolos namanya. gitu. Dan itu tuh transparan banget, ada di Website. Kemenkumham. Terus abis diukur tinggi badan kita diperiksa ijazah KTP, berkas aslinya ya, dokumen asli. Iya. Dicek di situ sama. Aku juga Sama. dicek ijazah Apa aja asli. sih yang dicek? Ijazah asli waktu itu KTP. Kakak diperiksa nggak sih akte yang itu? Kak, akte. Cuman Enggak aku bawa ya. deh. Iya, aku bawa semuanya, kayak semua berkas hidup aku. Akte, kakak. Takutnya dibutuhkan, Iya. yang bawa aja. Iya. Pokoknya bawa berkas penting kayak yang semuanya kalian waktu itu kumpulin nih. Kan ada ya fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir, nanti yang dipakainya SMA. Nanti dibawa dulu aja. Udah gitu diverifikasi sama verifikatornya, sama panitia, disamain gitu ya, kayak input gitu kan ya, depan komputer kitanya nungguin. Nah udah dari pengukuran tinggi badan, terus verifikasi berkas, nanti udah kita nunggu pengumuman selanjutnya aja sampai pengumumannya keluar. Gak bisa diprediksi sih, soalnya kayak beda-beda sih tahapan tes ke tes selanjutnya. Takutnya pas pengumuman habis administrasi yang pertama udah dinyatakan lolos, kadang-kadang tuh ada pengumuman 3 hari lagi langsung SKD ya, atau berapa hari lagi. Nah
makanya harus benar pantengin terus. Dan kalau bisa sih emang punya grup ya, jadi ngebantu banget kalau misalnya kita lagi nggak buka website, nanti ada kayak yang suka bawel di grup ya, ini udah ada pengumuman gitu kan. Terus tahapan selanjutnya yaitu tes SKD ya. Tes SKD itu seleksi kompetensi dasar lewat CAT. Di situ tuh ada 100 soal dengan waktu 90 menit. Tuh. Waktu itu gimana? Waktu pas masuk tuh kan banyak tuh diseleksi, pokoknya ada yang gelombang pertama, gelombang kedua. Aku tuh dapat gelombang keempat gitu ya. Pokoknya hari ketiga aku tuh pas gelombang kedua, hari keempat gelombang kedua. Aku tuh nggak tahu penerimaannya tuh berapa buat perempuan. Aku pede aja pokoknya. Pas masuk tahunya penerimaannya cuma 3 orang buat perempuan. Kan kaget kan, di situ shock banget, langsung mental down banget ya. Gue bisa nggak ya? Soalnya aku tuh pernah ikutan tes di internet, simulasi internet CAT gitu, dan aku tuh menghitung-hitung, aku mengerjakan soal dan waktunya itu pokoknya jelek banget nilainya. Di situ udah kayaknya nggak bisa deh, tapi aku adalah dengerin aja gimana, aku pasrahin aja lah ke Allah, gimana kalau rezekinya alhamdulillah, kalau nggak ya udah aku cari lagi yang lain. Tapi berarti sebelumnya ada tips trik belajar ininya CAT? Ada dong. Apa aja? Pokoknya yang pertama harus yakin banget kalian tuh emang benar-benar harus berdoa, terus latihan soal. Pokoknya aku tuh kayak tiap hari. Aku tuh baru belajar SKD tuh cuma 3 hari kok. Seriusan aku belum pernah ujian. Tapi fresh graduate nggak sih? Maksudnya pas iya, aku fresh graduate ya. Aku lulus SMA tuh belum kuliah. Tahun 2018 itu 2018 aku lulus SMA. Terus aku tuh nggak dapat kuliah, bukan yang paling rezekinya nggak dapat kuliah. Belum rezeki kayak SNMPTN ya, SBM gitu. Iya, itu aku nggak dapat. Wah, udah susah banget ya, sedih lah. Ya udah aku dapet terus CPNS kelapaan. Aku nggak pernah ikutan buku-buku SKD, itu nggak ngerti apaan sih itu apaan. Terus ya soalnya benar-benar fresh graduate ya, belum kayak orang kan ada yang pernah 2 kali, 3 kali, 4 kali ikutan tes-tes kayak gini, tapi emang mungkin belum rezeki, jadi belum keterima. Kalau kamu benar-benar langsung lulus SMA ya, ikutan gitu. Alhamdulillah banget. Dan itu tuh emang latihan itu cuma 3 hari. Aku tes tuh ambil dari soal-soalnya zaman dulu. Dulu aku download di internet, aku kerjain soalnya. Pokoknya hampir-hampir sama tuh soalnya itu tentang apa? Pokoknya tentang PPKN yang kayak gitu kan, ada pasal-pasal, terus yang tanggal segini tahun berapa itu kejadian PKI apa, PKI pasti keluar itu PKI. ada. Terus itu logika ada. matematika kalau misalnya kan CAT itu ada TIU, tes intelijensia umum, ada TKP, tes karakteristik pribadi, ada TWK, tes wawasan kebangsaan. Kalau TIU itu lebih ke pelajaran-pelajaran ini nih, malahan SMA, pelajaran-pelajaran logika matematika, hitung luas, yang gitu-gitulah. Aku juga udah lupa lagi sekarang. Itu tuh dasar banget ya. Waktu itu kan aku cuma belajarnya buat SNMPTN atau SBM. Adalah dapat gitu kayak gitunya ada. Cuman yang bedanya aku kan nggak ada PPKN, itu kan nggak ada banget. Itu di wawasan kebangsaan di TWK. Itu aku makanya memperdalam itu tuh karena aku belum pernah belajar, dan dalam 3 hari aku belajar terus gitu ya. Iya, latihan aja terus. Dan aku kasih tips ya buat ngerjain soalnya biar cepet kayak gimana. Yang pertama itu kerjainnya yang paling gampang, yaitu yang soal-soal itu apa? Ini yang kepribadian. TKP yang pertama pribadi ya? Ya itu TKP itu isi aja paling pertama, soalnya paling gampang. Itu tuh bobot nilainya soal kan ada pilihan ganda semua ya. CAT itu nggak ada esai, pilihan ganda semua. Terus ada A sampai E, A, B, C, D, E. Kalau misalnya untuk tes karakteristik pribadi itu bobot nilainya 1 sampai 5. Jadi nilainya nggak ada yang 0. Kalau misalnya tes yang lain TIU, TWK ya, TWK itu tuh nilainya kalau benar 5, kalau salah 0. Jadi kalau yang kepribadian itu semuanya pakai ada nilainya gitu. Cuman
harus memilih jawaban yang paling betul, yang paling diinginkan gitu oleh instansi kita gitu. Jadi nggak egois sama jawaban sendiri ya. Pokoknya soalnya tuh gimana sih di situ tuh kamu tuh menempatkan diri kamu sebagai CPNS tuh harus kayak gimana sih benarnya gitu. Jangan pokoknya harus gimana ke atasan gitu ya, gimana harus lingkungan kerja. memprioritaskan pekerjaan. Kayak gitu. Aku ngasih informasinya. Iya. Bocoran ini. Terus sebenarnya. susah, yang paling susah berarti menurut kamu Menurut aku hitung-hitungan. yang TU itu, TU yang aku terakhir aku TU. Soalnya aku lama kan dihitung. for your information ya, kayak nanti pas kita CAT kita cuma bawa tubuh kita dan selembar kertas, terus pensil buat motret. Itu juga dikasih Dikasih kamu semua, nggak usah bawa. nanti dikasih sama panitia. Itu sebelum masuk tuh kalian digeledah. Ya, pakai Pokoknya apa sih, geledah. detektor gitu kan, Iya. yang jangan Metal. ada metal. Terus kayak aku kalau nggak salah cincin, anting tuh pada dibuka ya, pada dibuka atau pada dibuka, jam tangan dibuka. Iya pada dibuka, pokoknya dititipin di panitia. Benar-benar harus clean, bersih. Cuman bawa selembar kertas yang disediain panitia sama pensil. Udah. Waktu pas zaman aku tuh ada tuh yang bawa jimat Iya. kayak gitu banyak. Itu kalian nggak usah bawa deh, ngapain? Angkatan aku juga emang banyak yang bawa jimat, Udah kayak mending jimat. nggak Gitulah. Kalian malah didiskualifikasi langsung. Mending berdoa aja sama Allah, berdoa sama Percaya diri aja, dan jangan pernah nyontek tuh habisin waktu banget asli. mau nyontek gimana Ya sumpah. susah sih. Soalnya Itu tuh kanan kayak kiri juga beda soalnya. iya. Jadi satu ruangan kayak ratusan PC gitu ya. 100 Oh, 100. Banyak banget sih, soalnya. banyak 1000 gitu. Aku tuh ada kayak tes waktu aku tuh berapa ratus orang masuk, yang lolosnya cuman puluhan orang. Iya. Dikit banget. Di CAT ini banyak banget mangkas ini calon yang daftar. Banyak banget yang gugurnya di CAT sih. Kalian kalau misalnya pada bingung mempersiapkan keahlian, mending kalian bingung dulu itu mempersiapkan CAT. Soalnya banyak banget yang komen di aku ya, kayak mereka tuh bingung aku harus nampilin apa nanti kalau pas wawancara. Padahal itu tuh masih jauh, Itu masih jauh banget. Udah deh, gak usah dipikirin daripada kamu stres. Mending kamu belajar dulu CAT-nya yang bener, terus raih nilai tertinggi, karena nanti itu setelah CAT kalau misalnya kamu dinyatakan lolos, di situ mulai masuk tahap rankingan. Iya. Nah kalau misalnya udah selesai CAT itu nanti ada pengumuman lagi ya siapa aja yang lolos, karena nanti kan kuotanya berapa. Misalnya kuotanya kayak Tasya 3, nanti tahap selanjutnya dibutuhkan 3 kali kuota, jadi 9 buat masuk ke SKB, seleksi Dan kompetensi bidang. Aku mau ngasih saran nih, kalau misalkan kalian habis SKD, dulu sih aku kepedean gitu ya harus pede dong gitu. Aku pede, langsung dari SKD besoknya aku langsung latihan fisik. Aku latihan fisik, kan pengumuman tuh lama banget, emang lama banget pengumuman SKB itu lama banget. Dan orang kan jadinya nggak tahu gitu, saya keterima nggak ya, ngapain sih nanti kalau nggak keterima aku. Dan itu tuh gak ditentukan kan, kapan nih pengumumannya udah kalian nggak usah bingung, nanti juga ditunggu aja, nanti juga ada pengumumannya. Dan habis SKD lebih baik latihan fisik deh, soalnya kita kan nggak tahu tuh SKB-nya kapan, itu tuh suka dadakan banget. Jadi misalkan sebulan nih pengumuman baru, ada pengumuman SKB, dan di pengumumannya itu misalkan beberapa hari kemudian harus langsung dites fisik. Kan kadang-kadang suka gitu, aku juga gitu, soalnya pengumuman hari Sabtu, hari Senin Udah mulai. pengumuman hari Sabtu, hari Senin tuh udah tes fisik. Kan kaget gitu orang-orang kan, udah misalkan kalau yang keterima, wah aku belum latihan fisik. Tapi lebih baik disiapinnya dari jauh-jauh hari. Kalau aku lebih kayak 6 bulan sebelumnya tahu, meskipun aku belum tahu aku bakal keterima, tapi mungkin karena aku juga suka olahraga, suka olahraga, jadi emang suka biasa lari. Cuman kalau pas mau ada tes CPNS, aku lebih giatin lagi larinya, sama punya target kayak nanti kan ada lari 12 menit, aku target itu kayak kalau sekarang aku bisa ngasih tips dan triks. Kalau zaman dulu aku nggak tahu banget, kayak misalnya lari 12 menit itu
bagusnya dapat berapa gitu. Nyari info dulu tuh masih susah banget tau. Kayak tadi aku latihan terus gak tahu keterima atau enggak juga, tetap aku latihan lari 12 menit, latihan push up, latihan sit up, latihan chaining, latihan shuttle run, semuanya latihan dari minimal kayak 6 bulan sebelumnya gitu, buat ngepolin apa sih kemampuan aku semaksimal mungkin. Soalnya kalau SKD-nya kecil ya mau gak mau SKB-nya harus gede. Iya, harus dikuatin buat ngebantu. Tapi kalau misalnya saingannya SKD-nya gede, SKB-nya gede, udah wassalam. Ya itu mah pasrahkan lagi. Soalnya aku SKD-nya, CAT-nya itu nggak terlalu besar tapi lumayan gitu. Jadi aku ngejarnya di Samapta. Kalau Tasya ini gede ya kayaknya, waktu pas SKD dapat berapa? Aku 390 waktu pas lumayan SKD. besar itu. Terus pas SKB tuh aku fisik kuat, wawancara kecil. Oh iya, nggak terlalu ya karena menonjol gugup, gitu. karena aku waktu pas wawancara juga sama. Iya gugup banget. Di situ aku langsung jatuh aja nilainya. Tapi alhamdulillahnya aku SKD SKB tuh yang fisik udah dikuatin, jadi nilainya udah gede. Pas wawancara kecil udah itu aku ya gimana awal overthinking tahu. Aku tuh waktu wawancara overthinking banget, soalnya kayak beda-beda yang nanyanya beda-beda. Aku nanya ke temen aku, kayak misalnya dia ditanya apa aja, pas aku ngomong aku ditanya apa aja, kok bisa sih kamu ditanya kayak gitu. Aku kayak studi kasus, aku kan belum tahu ya gimana itu penjara kayak gimana, terus aku tuh dikasih suatu kasus yang gimana sebagai petugas penjara, pegawai penjara, kamu harus kayak gimana. Aku kan masih bingung juga. Aku nggak di kayak gitu. Aku mah lebih aja. Kamu sukanya apa? Aku kasih tahu. Aku suka fotografi. Ya udah fotoin saya dong. Seriusan Pak? Iya difotoin. Ya difoto sama aku difoto. Terus dia nanya, kenapa kamu fotonya ambilnya angle-nya kayak gini? Ya karena lo bagusnya kayak gini dijelasin. Terus kalau misalkan ada bela diri itu dapat nilai plus banget, soalnya teman aku jago bela diri, wawancaranya paling bagus, paling gede pokoknya. Dari 12 menit dapat berapa? Apanya? Berapa meter? Masih inget nggak? Aduh nggak ingat aku. Pokoknya aku berapa ketiga. Rankingnya ketiga. Ranking ketiga, aku ranking ketiga. Iya, aku ranking ketiga itu udah ngos-ngosan banget. Soalnya kalau kalian udah digas-gasin kan di situ kan banyak tentara. Wah udah deh yang paling terakhir nggak akan masuk. Makin itu kan makin tarik. Aku mikir di waktu zaman aku itu tuh kan masih 300 orang ya. Maksudnya 3 kali kuotanya 100 orang lebih. Jadi buat menuhin 3 kali kuota kan 300 orang. Dibagi-bagi kan larinya, satu gelombang itu 40 orang, kalau nggak salah 40 orang gitu, 40 apa 50 orang. Banyak banget. Itu kan lari bareng-bareng gitu. Ya kalau banyak orang sih lebih kayak dia juga masih ada di belakang aku kan, kayak gitu kan. Tapi aku ngebayangin kalau misalnya ini cuma 9 orang, kayaknya larinya pas cepet-cepet gitu nggak sih? Cepet-cepet banget. Dan yang keterima tuh ya kebetulan banget pas ranking larinya tuh 3 besar itu yang keterima. Aku yang ketiga, teman aku yang kedua, teman aku yang cepet juga yang pertama. Mereka doang yang dapat 3 itu doang. Memang bener-bener yang larinya udah kayak mati-matian, yang mau pingsan juga nggak apa-apa lah gitu. Bener tahu itu tuh larinya udah kayak ngabisin napas terakhir pokoknya gitu. Iya itu, aku udah sampai lemes banget, udah sampai kayak aku kalau ngobrol sama yang ada laki-laki UPT lain gitu ya, pas lagi ngobrolin sama Apta, aduh aku itu lari lebih 12 menit, kan jarang olahraga Cina ya. Udah kayak mau pingsan, tapi pas udah hampir habis gitu napas aku, terus ngeliat di pinggir orang tua sama saudara atau teman yang nganter bisa ngeliat kita ya, bisa nyemangatin gitu. Dia bilang, tapi ketika ngeliat istri sama anak aku langsung semangat lagi. Kata aku tuh itu kayak ada semangat tersendiri, jadi kalian bisa kalau aku waktu itu sama temen dan sama orang tua aku gitu ke situ, jadi aku bisa ngelihat mama aku juga gitu, support system aku buat jadi semangat pas larinya run itu 12 menit. Aku juga kadang-kadang aku tuh sendiri loh Kak. Sendiri kan? Aku karena aku orang Cianjur, jadi aku nginep di rumah teman sama mama aku gitu. Perjuangan banget asli. Aku emang orang Bandung, jadi kalau ke Cimahi tinggal masih bisa ke Cimahi aja, jadi sendiri, apa-apa tuh sendiri. Aku kan baru kayak di Cimahi kan dingin ya, terus aku pas pagi-paginya aku dapat jadwal yang jam 8 kalau nggak salah, kan itu lumayan pagi ya, maksudnya jam 8 1 jam sebelumnya tuh udah ada di tempat, jadi
jadi OTW-nya itu sakit perut tahu nggak, karena pagi-pagi itu terus Pasti udah keringet bayangin, dingin pasti. udah keringet dingin terus sakit perut, mau tes gimana kan deg-degan, terus malah jadi sakit perut tahu, nervous segala macam gitu. Tapi alhamdulillah pas sudah dijalanin ya hasilnya terbaik menurut aku gitu, dan lumayan. Di tes tensi juga kan? Iya, sebelum aku tuh sampai teman ada yang sampai ditensi ulang, katanya sok panas-panasan dulu, maksudnya kayak jogging kecil dulu, mungkin dia darahnya rendah atau gimana gitu ya, jadi pemanasan dulu sana, baru ditensi ulang, baru bisa ikutan. Kayaknya masih pada muda ya ini yang lolos ya, angkatan kalian yang ada cewek-ceweknya. Iya, seumuran. Yang paling tua tuh kelahiran 99. Ya Allah, yang paling tua. Aku 2000, terus teman aku satu lagi 2000. Yang cowok ada yang tua 91, 92, sisanya 98, terus 99 sama 2000. Kebanyakan 2000 sih. Iya, fresh graduate banget ya kayaknya. Terus dari SMA langsung CPNS. Soalnya kayaknya mah di ini nih, di SKD sih, di tes CAT-nya gini ya. Jadi akademiknya kalau misalnya fresh graduate kan lebih kayak masih materinya belajar. masih ada di otak gitu ya, belum kayak yang udah berumur kayak aku gitu, kayak udah meruluk gitu. Pelajaran SMA-nya emang ada apa sih yang aku pelajarin pas yang itu SBM kayak buat SBM itu masih ada yang kayak gitu ya. Terus pas dari Samapta itu kan tadi udah dijelasin ya, lari 12 menit, terus push up chaining dulu. Kalau aku dari lari aku chaining 1 menit. Kalau misalnya lari 12 menit minimal kalian dapet 2 km ke atas, cobain dulu aja latihan di rumah. 2 km ke atas, kalau bisa dapet 3 kilo bagus sih. Terus chaining 1 menit. Di batas nggak kamu? di batas Berapa menit? 1 menit enggak dapetnya? aduh udah lama banget, aku udah lupa. Kalau aku berapa tuh ya? sampai diberhentiin sama tentaranya. Aku tuh semenit. Iya, semenit. Jadi sebelum semenit udah diberhentiin, katanya udah maksimal nilainya sih. Maksimal bukannya 25 ya? Enggak. Chaining aku 60. Oh iya. Chaining. Iya. Iya, 60 kali. Cuman aku lupa itu berapa. Pokoknya aku 1 detik pokoknya harus gini. Iya. Aku pokoknya abisin kalau misalkan 1 menit berarti harus 60 push up, sit up tuh sedetik tuh harus, wah pokoknya kan harus dikejut Iya, gitu. Gila, 9 orang pokoknya mah. Kebayang aku tuh mikirnya di situ, euforia. Persaingan sangat ketatnya tuh karena cuman sedikitan gitu, beda sama aku yang banyak banget, kayak ngelihat orang lain juga gitu. Jadi kalau yang 9 orang ini pasti kayak, wah dia banyak gitu, aku harus lebih banyak, pasti mikirnya lebih ke situ kan ya. Iya. Pokoknya 1 detik harus naik. Iya. Terus apa? Terus Chaining kayak 60 kali, 1 menit, chaining 1 menit, terus sit up, aku lanjut sit up itu 1 menit. Sit up 45 ke atas lah kalau bisa dapatnya, 45 sit up ke atas, dan latihan aja di rumah. Terus push up ya, push upnya push up perempuan, dilepit nggak kakinya? Iya, dilepit. Kalau perempuan itu dilepit. Push upnya dapat berapa ya? Ya pokoknya di atas 45 aja gitu kalau bisa. Soalnya harus aku mah patokannya harus per detik. Iya, bayangin harus berarti 60 iya, kali. harus cepat. Kalau nggak gitu, soalnya ya maksimal segitu gitu, sedetik, ambil aja sedetik gitu. Soalnya yang lain juga ada yang lain lebih bagus, iya, kita harus lebih bagus iya, gitu sih jadi prinsipnya. patokannya sedetik Termotivasi. harus lebih cepat. Dari push up, sit up, lanjut ke shuttle run ya. Iya, Shuttle run 6 kali 10 meter. Ya benar. 6 kali 10 meter. Di situ mah dihitung kita dapat berapa detik, second gitu. Berapa second, koma berapa gitu. Jadi 6 kali 10 meter misalnya dapatnya 17 detik atau 18 detik gitu. Tipis-tipis sih dapatnya, cuman nilainya lumayan. Di persekian detiknya juga dihitung ya. Iya. Dari situ udah, nanti selesai tes kita bisa pulang dan nunggu hasil selanjutnya, dan itu transparan banget kok. Nilainya itu dipajang, ada tau, kayak di papan pengumuman ada. Aku tuh waktu pas SKB tuh udah pokoknya nilainya juga transparan kan, ditulis nih segini. Waktu itu juga ada rada jomplang, rada salah pas push up. Yang si tesnya tuh dia matokin 25.
sedangkan ada yang lebih dari 25 gitu. Jadi kan orang-orang jadi pada protes kan, dari situ langsung protes, diomongin, langsung diperbaikin. Oh ya udah, transparan itu juga semuanya langsung dihadapin, jadinya ya udah dipatokin semuanya sama gitu. Ya jadinya transparan, dan jadinya kita kok si ini kayak gini sih, si ini kayak nggak gini. bisa Nggak, jadi pas di situ juga diberesinnya, dan emang bener transparan banget. transparan. Kalian itu harus coba, rasanya mantap. Kalau belum coba ya jangan ngomong macem-macem, oke? Ya. Terus dari Samapta itu kita kan nunggu pengumuman. Di situ udah nggak ada yang gugur lagi karena di situ udah mulai perankingan. Nanti nilai kita udah kelihatan. Terus kalau rankingnya belum keluar kan ya, tapi suka ada yang bikin gitu loh. Ya. Di angkatan bisa dihitung. Aku diinputin sendiri ya, itu sama ada angkatan aku loh. Aku cuman ngelihat aja nilai yang keluarnya, kan biasanya nilai yang paling gede yang di atas ya. Oh aku aman gitu, aku ngelihat aja nilai yang di atas. Tapi kalau ada yang kerajinan banget, itu dia bikin di input semuanya, kan ada pengumumannya, di input sama dia kayak dibikin di Excel, terus di ranking sama dia sendiri gitu. Jadi bisa kelihatan. Jadi nggak bisa dimanipulasi itu, langsung nilainya keluar. Itu rajin banget sih kalau aku. Bayangin itu berapa ribu orang, tapi dia dibikin lihat banget. Aku kan cuma 9 ya, emang aku tuh emang kepo banget, gara-gara aku down banget pas wawancara. Aku ini masih bisa nggak sih ya, takutnya nggak keterima. Ada cara ngitungnya, dan aku nggak bawa cara ngitungnya. Aku ngitung sendiri kan 9 orang, ya udah aku masukin nilainya mereka berapa, aku masukin. Pokoknya ada cara ngitungnya, dan aku hitung. Aduh, aku pertama alhamdulillah gitu ya. Ya udahlah, biarin semoga benar gitu. Pas dari hasil itu emang benar, yang keterima tuh yang pertama sama yang ke-8 sama 9. Iya. Jadi dari SKD tuh kan yang keterima 9 orang. Nomor urutnya ya. Iya, nomor urutnya. Jadi kalian tuh jangan seneng, aku udah di pertama udah aman, kedua udah aman, 3 aman gitu. Jadi kalian tuh jangan terlalu senang kalau SKD-nya tuh rankingnya paling tinggi. Misalkan waktu pas zaman aku tuh yang dibutuhkan kan 3 orang, berarti yang ikutan SKB tuh 9 kan. Iya, 3 kali kuota. 3 kali kuota, jadi 9 orang. Nah, jangan pede, yaudah dah aku udah ranking 2 atau 3, udah ranking 1, pede pokoknya, udahlah pede. Buktinya aku yang keterima tuh ya ranking 1 sama ranking 8 sama 9. Jadi mereka itu ujung sama ujung ngebut di Samapta, di Samapta. Wawancara. Itu jadi bener-bener. Kan dari CAT itu ada perankingan lagi, nanti digabungin nilainya yang Samapta sama wawancara sama yang CAT itu. Dari digabungin itu nanti nilainya dirata-ratain, nanti diambil lagi 3 ranking teratas. Jadi belum tentu kalau kamu ranking 1 di CAT bisa lolos juga, belum tentu. Bisa dikebut dari Samapta sama tes wawancara. Iya, buktinya teman aku SKD-nya yang paling terakhir langsung ngebut banget kan. Itu kan dari angka yang paling terakhir banget, taunya lolos gitu, yang tidak gitu. Disangka-sangka itu kan lolos. Jadi jangan meremehkan. Itu sih lebih, aku nggak tahu kan pertamanya di ranking, jadi aku nilainya biasa aja. Tapi pas udah tahu di ranking, aku sumpah ngebut banget di Samapta. Iya, tuh, jadi aku naik banget itu, ratusan orang disalip lewat Samapta. Terus di wawancara juga, mungkin ya karena aku nampilin ada beberapa, aku ada keterampilan, aku bawa sertifikatnya, terus diminta juga nampilin salah satu dari keterampilan aku tampilin. Jadi nilai aku juga besar, di atas 9 pokoknya. Kalian harus besar juga nilai di wawancara, karena itu juga menentukan kelolosan kalian lah. Itu tuh udah kayak perjuangan terakhir itu di wawancara. Betul. Jangan gugup. Karena kita gugup, aku juga gugup sih. Aku gemetaran. Aku pas ngobrol aja sama penjurinya tuh bibir aku tuh gemetaran. Soalnya mungkin karena fresh graduate banget ya, jadi kayak biasa di sekolah belum pernah ngobrol wawancara langsung gitu. Aku sebenarnya pernah, cuman pas di situ aja kenapa bibir aku gemetaran? Oh iya. Iya, pas di situ. Aku juga sama di situ tuh nervous banget, nggak tahu kenapa, mungkin karena banyak orang. Terus mereka tuh mungkin lebih pede dari aku yang insecure gitu kan. Mereka tuh lebih pede. Terus kayak mereka banyak bawa piagam, banyak bawa penghargaan gitu, kayak ya aku cuma punya segini, aku bawa aja sesuai kemampuan aku gitu. Di tes PBB juga aku
Oh iya dites. Iya. Kalau aku Coba kamu PBB, ya setidaknya kita tahu hadap kanan gitu, Iya. hadap kiri, dasar serong sih, kanan. dasar. Kalau gitu kan kayak dari SD juga belajar ya, SD, SMP, Takutnya kan lupa. SMA. Jadi Soalnya harus kadang-kadang ada yang lupa juga waktu pas aku tes juga. Iya. Kadang-kadang dia kanan sama kiri kadang kebalik ya, gitu kan ya. serong. Terus kalau misalkan balik kanan tuh gimana, harus kayak gimana? Ya belajar lagi. Iya, YouTube tapi kalau banyak kalau misalnya gini, kalian terlalu musingin, aduh aku harus nampilin apa nanti keterampilan. Kalau misalnya kalian nggak punya keterampilan ya udah bilang aja, saya nggak punya keterampilan, paling saya punya hobi mungkin ya. Hobinya apa? Soalnya ya teman aku juga ada yang mungkin dia udah lama kerja jadi nggak banyak keterampilannya, maksudnya kayak langsung belajar otodidak aja gitu, kayak misalnya PBB belajar dari internet. Banyak kan ya sekarang bisa belajar dari internet gitu, nggak harus langsung belajar di sekolah atau belajar sama ahlinya gitu ya, bisa otodidak juga. Jadi dia searching dan dia lolos gitu, jadi nggak harus yang berpiala dan harus berpiagam setumpuk. Yang penting kalian itu bisa ngejawab semaksimal mungkin pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. jangan jawaban yang bagus, jangan mikir-mikir jangan kebanyakan. Pokoknya kayak gitu. jawab aja semaksimal mungkin, sebagus mungkin gitu. Percaya diri. Pertanyaan-pertanyaannya. Udah dari situ kita tinggal nunggu pengumuman nilai terakhir, dan di situ udah mulai pengumuman kelulusan ya. Dari situ tuh kan keluar nilai. Kalau aku waktu itu ada nama-namanya. Jadi pas pengumuman itu bener-bener kayak langsung hasil akhir gitu nggak sih? Iya. Langsung kayak yang keterima siapa aja namanya dari ranking 1 sampai terakhir. Itu tuh nilainya udah dikalkulasiin semua, sama ada nilai-nilai kita, maksudnya ya nilai dari awal yang CAT itu nilainya ada, nilai SKB ada, disatuin, terus nanti tuh kayak dirata-ratain. Iya, kayak yang cara hitung itu hasilnya tuh kayak gitu. Terus nanti di ranking deh nilai yang dari terbesar itu 0, sekian berpengaruh banget. 0, sekian berpengaruh banget buat ranking. Terus yang uniknya ya, angkatan aku kuota 103 karena ada yang sama nilainya di yang terakhir kalau nggak salah, 0, sama, nilainya sama. Terus gimana tuh? Yang jadi masuk dua-duanya? 103, jadi 104 deh kuotanya karena sama nilainya gitu. Iya. Kasian sih kalau misalnya cuma di bawah 1 mas, soalnya kan nilainya sama banget, 0, juga sama, kecuali 0, beda 0,1 aja. Itu yang di bawahnya ya gugur gitu. Tapi itu karena nilainya sama banget, jadi ikut Kalau aku rezeki itu. Kalau kayak kakak di tahu penempatannya pas kapan? Pas SK, sebenarnya pas SK. SK pas orientasi nanti kita dibagiin SK, terus di situ ada tulisannya penempatannya di mana. Ini. Kalau aku mah kan dari awal udah dikasih tahu kalian tuh penempatan tuh di LPKA Bandung. Aku bingung LPKA Bandung di mana itu. Langsung searching kan. Udah jadi tahu. Dekat rumah. Padahal deket rumah. Ini bukan kemauan aku ya. 2018 itu emang semuanya satu angkatan ditempatin di LPKA Bandung. Ya 2018 tuh khusus banget, spesial buat Spesial LPKA itu Bandung. bibit-bibit unggul. Kayak gitu. Tiap tes-tesnya, dan mungkin kita selipin tadi ya tips triknya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh nanti di kolom komentar, tanyain lagi aja. Nanti kita bikin video tanya jawab aja ya, supaya lebih to the point gitu. Ini kita bikin video secara garis besar aja sih ya. Iya. Dan semoga nggak bosen sama kita ya. Betul. Nanti tanyain aja Kalau ada pertanyaan dan yang kurang jelas, tanyain aja di kolom komentar ya. Karena ini udah sore. Subscribe, like, jangan di unlike ya, jangan di dislike. Astagfirullah, ada tahu yang nge-dislike video aku, nggak tahu kenapa. Ada, mungkin ada cantik ya, itulah orang-orang. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan Maaf kalau misalnya ada salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
beres.